yang sedang favorit. Mengenal model bisnis premium merupakan kombinasi dari kata free dan premium. Istilah premium adalah jenis model bisnis yang melibatkan penawaran layanan pelengkap dan biaya tambahan pada pelanggan. Perlu diketahui bahwa perusahaan yang menggunakan model ini menyediakan layanan sederhana dan dasar secara gratis untuk dicoba oleh penggunanya. Selain itu, organisasi, perusahaan, atau perorangan juga menawarkan layanan yang lebih canggih atau fitur tambahan yang harga premium. Jenis premium sebenarnya ada beberapa yang berbeda, termasuk model premium yang lebih beragam, yang menggunakan biaya lebih banyak fitur-fitur yang dapat digunakan atau disebut dengan fitur premium, seperti YouTube, Spotify, Tinder, dan sebagainya. Mereka menawarkan produk premium daripada apa yang sudah didapatkan konsumen secara gratis sebelumnya. Selanjutnya adalah sejarah awal premium. Agar lebih memahami tentang apa itu arti dan pengertian istilah premium, pastinya kita juga harus memahami tentang sejarahnya. Perlu diketahui bahwa istilah premium ini dikaitkan dengan Charlie Plotkin yang berasal dari Alcala, yang merupakan perusahaan atau bisnis penyedia informasi, perusahaan dan alat workflow yang menciptakannya pada tahun 2006. Namun praktiknya atau penerapannya sendiri baru dimulai pada tahun 1980-an. Jadi perlu diingat bahwa premium sebagai praktik yang dimulai pada tahun 1980-an, meskipun istilahnya baru diciptakan pada tahun 2006. Sejak tahun 1980-an, premium telah menjadi praktik umum di banyak perusahaan perangkat lunak atau software komputer. Mereka menawarkan program dasar kepada konsumen yang bebas untuk mencoba produk seperti aplikasi, game, dan lain sebagainya, tetapi dengan fitur serta kemampuan yang terbatas. Maka dari itu, untuk mendapatkan paket lengkap, kita harus melakukan upgrade dan pembayaran dengan biaya. Free dan premium adalah model populer untuk perusahaan games juga. User, pengguna, atau pemakai, semua orang dipersilahkan untuk memakai atau menggunakannya. Ini secara gratis, akan tetapi fitur khusus dan level yang lebih canggih yang akan terbuka jika pengguna atau kita membayarnya. Memang games dan servis atau layanan premium seperti kebanyakan produk dan layanan di tahun 2020 seperti ini seringkali dapat membuat pengguna lengah. Hal ini terjadi dikarenakan tidak menyadari beberapa banyak yang mereka keluarkan atau belanjakan untuk game tersebut karena pembayaran dilakukan sedikit demi sedikit. Selanjutnya adalah tujuan menggunakan premium. Setelah mengetahui apa itu premium, model, app, dan game serta sejarahnya, saya juga akan menjelaskan tentang tujuan dan penerapan dan penggunanya sendiri. Premium berarti sebagian besar pengguna menggunakan produk atau layanan secara gratis dan melakukan pembayaran minoritas. Bagian pentingnya yaitu berarti bahwa premium tidaklah sama dengan kata premium dengan sampel gratis. Banyak perusahaan perangkat lunak sebagai layanan atau yang lebih dikenal dengan software as a service memiliki opsi gratis, tetapi tujuan utamanya adalah agar sebagian besar penggunanya membayar. Perlu diingat sebagai contoh, misalnya sebuah restoran yang menawarkan makanan pembukaan gratis bukanlah bisnis premium apabila tidak ada makanan gratis yang mereka sediakan. Selanjutnya adalah cara menggunakan premium. Dalam pembahasan tentang apa itu yang dimaksud dengan premium, pastinya harusnya tidak lepas dari bagaimana dan seperti apa cara penggunaannya model bisnis ini. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa istilah free to play sering terdapat pada bagian application atau online game sekarang ini adalah model pendapatan yang sukses bagi pengembang atau developer aplikasi. Biasanya, pengembang memberikan fungsionalitas inti aplikasi secara gratis dan menawarkan peningkatan untuk menambahkan fitur tertentu. Sebagai contoh, misalnya mungkin berisi ads atau iklan seperti Google AdSense. Kita dapat membayarnya untuk menonaktifkan iklan. Selanjutnya ada contoh seperti aplikasi game.
yang memungkinkan kita membeli mata uang game tambahan untuk memajukan game dengan lebih mudah seperti Clash Online atau COD dan lain sejenisnya. Ide di balik model pendapatan premium adalah bahwa aplikasi gratis diunduh lebih dari yang berbayar. Ketika pengguna menyukai aplikasi tersebut, mereka ingin terus menggunakannya dan beberapa dari mereka bersedia membayar untuk upgrade atau peningkatannya. Orang lain akan terus-menerus menggunakannya secara gratis, tetapi jumlah pembelian dalam aplikasi dapat melebihi apa yang bisa diperoleh dengan hanya membuat orang membayar untuk mengunduh. Selanjutnya adalah beberapa jenis model bisnis premium. Yang pertama adalah premium klasik atau cara tradisional. Jenis model premium klasik atau tradisional adalah jenis yang paling umum dijumpai. Model ini menawarkan gratis selamanya untuk fitur-fitur terbatas, dan jika ingin menggunakan fitur premium harus membayarnya terlebih dahulu. Contoh premium klasik adalah Dropbox. Kita dapat menggunakan Dropbox secara gratis dengan kapasitas terbatas. Akan tetapi jika kita menjadi bisnis yang membutuhkan space lebih besar, kita harus membayarnya. Yang kedua adalah Land and Expand. Model ini adalah salah satu yang unik untuk Yang kedua adalah Land and Expand. Model ini adalah salah satu yang unik, yaitu fitur akan gratis untuk orang per orang dan akan berbayar untuk sebuah versi perusahaan. Contoh produk yang menggunakan Land and Expand adalah Yammer, sosial media untuk perusahaan. Contoh sosial medianya adalah Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+. Terus apakah kita tuh bisa memiliki sosial media perusahaan sendiri? Jawabannya itu bisa, yaitu dengan bantuan Yammer. Yang ketiga adalah Unlimited Free Trial. Pada dasarnya, model bisnis premium ini adalah bisnis yang cukup berbahaya bagi pemilik bisnis. Model bisnis ini memungkinkan untuk gratis selamanya. Fitur-fitur premium, ekspektasi vendor atau pemilik bisnis adalah pengguna gratis akan menjadi pengguna berbayar. Ekspektasi pengguna adalah selamanya gratis. Intinya, model bisnis unlimited free trial ini menggunakan efek psikologis gratis coba dengan aspek premium. Salah satu contoh yang menggunakan jenis unlimited free trial adalah Basecamp. Jika mengunjungi website Basecamp, tidak akan memenuhi fitur gratis. Yang ada adalah gratis coba selama 60 hari untuk aplikasi Basecamp. Yang keempat adalah Freeware 2.0. Gratis untuk selamanya dengan fitur lengkap. Perusahaan akan memanfaatkan model bisnis ini tidak berharap adanya konferensi pengguna gratis untuk menjadi pengguna berbayar. Monetizing atau bagaimana perusahaan menghasilkan uang bukan saja dari aplikasi dasarnya. Selanjutnya ada strategi produk alternatif. Hampir mirip dengan Freeware 2.0, tapi perbedaannya adalah versi berbayarnya terdapat pada aplikasi lain. Contoh adalah Autotext Stepbook Pro. Autotext Stepbook Pro dapat digunakan secara gratis. Keuntungan perusahaan adalah konvensi pengguna ke aplikasi berbayar yang mereka miliki. Hal ini adalah strategi yang cukup inovatif agar tidak merusak citra produk berbayar mereka, maka perusahaan menggunakan umpan dalam produk yang berbeda. Selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah salah satu jenis premium yang hebat dan luar biasa. Beberapa di antaranya adalah Google Apps, iTunes, Android Market, dan lainnya. Sistem ekosistem didominasi dengan seputar marketplace, jadi penyedia atau supplier dapat mengembangkan produk secara gratis. Contoh, jika ada programmer aplikasi mobile, Anda dapat mendaftarkan aplikasi Anda gratis ke Android Market. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari diskon atau dari sharing profit dari aplikasi yang terjual atau sumber-sumber lainnya. Selanjutnya ada network effect. Salah satu jenis paling mudah dari network effect adalah kita dapat mendapatkan keuntungan atau sharing profit dari penyedia jasa lainnya. Contoh sederhana adalah Google Advertising. Keuntungan perusahaan berasal dari orang atau perusahaan yang memasang iklan. Network effect tidak hanya datang dari iklan, tapi dari sumber-sumber lainnya juga. Selanjutnya, contoh produk atau layanan premium.
Yang pertama adalah Skip. Contoh perusahaan yang menggunakan model bisnis premium pertama yang akan saya jelaskan adalah Skip. Skip memungkinkan kita melakukan panggilan video atau suara melalui internet. Tidak ada biaya untuk membuat akun Skip. Software dapat diunduh secara gratis dan tidak ada biaya untuk layanan data mereka. Baik itu menelpon dari komputer ke komputer lain. Tetapi untuk layanan yang lebih advance atau canggih, sebagai contoh misalnya seperti melakukan panggilan ke telepon rumah atau ponsel, kita harus membayar meskipun jumlah kecil dibandingkan dengan biaya perusahaan telepon konvensional. Yang kedua adalah Zapier. Jenis dan macam contoh berikutnya yaitu Zapier. Ini adalah layanan yang membantu mengotomatiskan tugas dalam layanan tertentu atau di antara layanan yang berbeda. Sebagai contohnya, misalnya kita dapat meminta setiap orang yang melakukan pembelian online melalui toko Anda akan langsung ditambahkan ke daftar email pelanggan Anda di Mailchimp. Pendekatan premium Zapier adalah membiarkan pengguna memulai 5 zips otomatisasi yang dapat menjalankan hingga 100 teks atau tugas per bulan secara gratis. Yang ketiga adalah Mailchimp. Produk atau layanan premium yang berikutnya yaitu Mailchimp. Mailchimp adalah platform perangkat lunak pemasaran email yang memungkinkan menggunakan pelanggan daftar email mengirim pembaruan email reguler, membuat seri autoresponder dan mengotomatiskan pemasaran. Pendekatan premium Mailchimp adalah memungkinkan pengguna memiliki akun dengan fitur dasar dengan 2000 pelanggan dan 12.000 email per bulan secara gratis. Harga untuk fiturnya yang lebih banyak yaitu mulai dari $10 per bulan dan harga untuk lebih banyak subscribe atau pelanggan di atas 2.000. Pertama dimulai dari $30 per bulan. Yang keempat adalah Dropbox. Selanjutnya yaitu Dropbox yang merupakan platform menyimpan cloud yang populer. Platform yang menggunakan model bisnis premium ini menawarkan gratis hingga 2 GB ruang cadangan dan sharing berbagi file sederhana. Paket pro mereka tersedia untuk jumlah ruang yang jauh lebih besar dari 1 terabyte yang dapat dimiliki dengan hanya membayar $9.9 per bulannya. Pendekatan premium tersebut adalah memungkinkan pengguna melihat betapa mudahnya mencadangkan dan membagikan file yang mereka menggunakan platform tersebut. Yang kelima adalah Candy Crush Saga. Jenis dan macam contoh produk atau layanan premium populer lainnya yaitu seperti game internet Candy Crush Saga yang terbilang sangat populer. Aktivitasnya tersedia di situs Kingcom, di Facebook dan di aplikasi yang tersedia gratis untuk dimainkan. Pendekatan premium mereka memungkinkan pengguna atau end user sejumlah lab atau nyawa yang dialokasikan dalam jangka waktu tertentu, tapi akan mengenakan biaya untuk nyawa tambahan jika seorang ingin bermain lebih banyak. Selain itu, pengguna juga dapat membayar booster atau penguat atau gerakan ekstra untuk membantu memenangkan level dan menikmati tingkatan dalam game yang dengan lebih mudah. Selanjutnya adalah Hotsuite. Macam-macam contoh produk atau layanan premium pembuat terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah itu Hotsuite. Hotsuite adalah alat manajemen media sosial yang populer. Mereka menawarkan paket gratis untuk individu yang mengelola hingga 3 profil sosial dan paket bisnis bagi mereka yang membutuhkan lebih banyak. Pendekatan premium Hotsuite adalah untuk memungkinkan pengguna mengetahui manfaat menggunakan platform mereka dengan akses yang cukup ke fitur utama mereka untuk mengetahui bahwa mereka akan menginginkan akses yang lebih. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan penjelasan dan pembahasan konten premium, update premium model apps dan game, sejarah, tujuan dan cara kerja dan jenis dan contoh serta perbedaannya dengan free trial di atas. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan dan pembahasan pengertian premium, apa itu premium model, app dan games, sejarah, tujuan dan cara kerja, terus selanjutnya
bisnis menawarkan produk dasar mereka secara gratis dan memberi pelanggan opsi untuk menggunakan versi selanjutan dengan biaya premium. Premium bekerja dengan awalnya menawarkan produk dasar dan kemudian pengguna akan ditawarkan layanan premium dengan biaya tertentu. Dengan cara lain, penjualan yang dilakukan tanpa harus terlalu maksa. Software atau perangkat lunak antivirus seperti APG, Yahoo Mail, dan sebagian besar game online termasuk dalam kategori ini. Selain itu, sistem premium juga memungkinkan crowdsourcing yang lebih efektif, yang penting terutama untuk program perangkat lunak yang sedang diuji di dalamnya. Karena produk atau data digunakan lebih banyak orang, maka kekurangan yang bisa dapat lebih mudah dideteksi. Sekian untuk penjelasan tentang model bisnis premium. Mohon maaf ya salah-salah kata.